Dalam satu hadis yang terdapat di dalam Sahih Bukhari nomor 5827 dari sahabat Nabi yang mulia Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dzalika dakhala al-jannah. Tidaklah seorang hamba yang dia berkata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, summa mata ala dzalika, kemudian dia wafat, kemudian dia mati dengan membawa kalimat itu, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Kemudian sahabat Nabi yang mulia Abi Dzar Al-Ghifari bertanya, wa in zana wa in syarak ya Rasulullah, meskipun dia berzina dan dia mencuri. Nabi kemudian mengatakan wa in zana wa in syarak, meskipun dia berzina dan dia mencuri. Kemudian untuk kedua kalinya Abu Dzar Al-Ghifari mengulangi pertanyaannya lagi, wa in zana wa in syarak ya Rasulullah, meskipun dia berzina dan dia mencuri ya Rasulullah. Nabi mengatakan kembali wa in zana wa in syarak, meskipun dia berzina dan dia mencuri. Kemudian untuk ketiga kalinya Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kembali kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in zana wa in syarak ya Rasulullah, wa in zana wa in syarak ala raghmi an fi Abi Dzar, ya, meskipun dia berzina dan dia mencuri, walaupun Abi Dzar tidak suka. Hadis ini menggambarkan betapa seorang Abi Dzar Al-Ghifari seolah dia tidak ikhlas, dia tidak rela seseorang yang melakukan kemaksiatan, dalam hal ini dia berzina dan dia mencuri, dia masih bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah gambaran dari betapa Maha Pengampun dan Maha Pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sama sekali bukan merupakan hadis yang mentolerir perbuatan-perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat tentu tetap akan mendapatkan balasannya, tetap akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap seseorang itu akan dicuci hingga dia bersih. Nah, selama dia masih mempunyai keimanan yang benar, ya, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia kemudian mengakui kenabian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia memiliki sifat tasdikul jazim. Dia melakukan pembenaran yang pasti terhadap prinsip-prinsip akidah Islam yang tertuang di dalam 6 rukun iman. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beriman juga kepada adanya para malaikat, dia beriman kepada keberadaan para rasul, dan juga dia beriman akan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga mengimani adanya hari akhir, dan dia mengimani qada dan qadar yang baik buruknya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Selama dia memiliki keimanan yang sempurna seperti itu, dia tetap akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia melakukan kemaksiatan, tetapi kemaksiatan itu tetap akan dibalas, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menggambarkan betapa pentingnya kita di dalam menjaga akidah ini, di dalam menjaga keimanan ini. Apalagi di dalam kondisi hari ini di mana apa yang disebut dengan ghazwul fikri, perang pemikiran, perang opini, ya, perang ideologi, demikian gencarnya menyerang umat Islam ini, sehingga penyesatan akidah kita lihat bagaimana setiap hari ditujukan di tengah-tengah umat Islam ini. Hari ini adalah zaman di mana seolah-olah hari ini adalah sesuatu yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika beliau katakan, ya'ti zamanun 'alan nas, akan datang satu zaman kepada manusia, al-qabidu ala dinihi kal-qabidu ala jamri, di mana seseorang yang ingin menjaga akidahnya, di mana seseorang yang ingin memegang teguh agamanya bagaikan menggenggam bara api. Hari ini kita merasakan seperti itu, di mana memegang teguh agama ini, menggenggam akidah ini dengan benar bukan merupakan sesuatu yang mudah. Memerlukan kekuatan, memerlukan kesabaran, memerlukan ketabahan. Maka menjadi penting bagi kita untuk benar-benar senantiasa menjaga keimanan ini dengan sebaik-baiknya. Tidak ada cara lain kecuali dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sering-sering membaca Al-Qur'anul Karim, menghadiri majelis-majelis ilmu, dan yang terpenting adalah mengimani secara total,
melakukan pembenaran yang pasti terhadap seluruh prinsip-prinsip akidah di dalam Islam, yang terutama adalah melakukan pembenaran yang pasti dan tidak ada keraguan untuk mengimani kebenaran Al-Quranul Karim secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Jangan ada satupun ayat yang kita ragukan kebenarannya. Itulah yang merupakan prinsip-prinsip keimanan yang dikatakan oleh para ulama bahwa keimanan yang benar adalah pembenaran yang pasti terhadap seluruh akidah-akidah Islam.